Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang vektor ya. Yang pertama, ini kita akan membahas tentang vektor AB, ini berarti dari arah A ke B ya. Ini ada sebuah titik A itu 3,2 dan titik B yaitu min 1,4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah vektor AB, berarti vektor dari A ke B gitu ya, arahnya dari A ke B. Nah, vektor itu adalah besaran yang memiliki arah, maka dia memiliki arah. AB tidak sama dengan BA. Kalau panjangnya itu sama, tapi vektornya itu berbeda karena vektor itu memiliki arah. Sedangkan panjang itu besaran yang panjang atau ininya besarnya atau nilainya vektor AB itu dia sama ya. AB dengan BA itu nilainya sama tetapi arahnya yang berbeda. Itu makanya kalau ditanya vektornya maka arahnya harus diperhatikan dari A ke B ya. Nah, cara menentukan vektor AB itu kita perhatikan vektor A-nya adalah 3,2, berarti ini dimensi 2 ya. Kalau ininya ada 3 digit, 1, 2, kemudian ada tambah lagi 1, itu 3 digit, itu berarti vektornya ada di dimensi 3 atau ruang 3 gitu ya. Nah, cara menentukannya adalah diperhatikan rumus dari jarak ya. Vektor AB berarti itu vektornya dari A ke B, berarti jarak dari A ke B itu adalah misalkan A-nya itu adalah X1, Y1 dan B-nya adalah X2, Y2, maka cara menentukan vektornya adalah ini X2 dikurang X1, ini Y2 dikurang Y1. Ini cara menentukan vektor AB-nya ya. Nah, X2 dikurang X1 kita perhatikan ini berarti sebagai X1 Y1, ini sebagai X2 Y2. Nah, kita masukkan saja X2 nya adalah min 1 dikurang 3 ya, karena ini kan X2 nya X1, ini X1 Y1, X2 Y2. Jadi X2 nya adalah min 1 dikurang X1 nya 3, terus Y2 nya adalah 4 dikurang Y1 nya 2. Sehingga hasilnya adalah min 4, ini 2 ya, min 4,2. Ini adalah vektor posisinya, min 4,2 bisa kita tuliskan sebagai vektor. Ini kayak bentuk titik gitu ya, kita bisa tuliskan jadi min 4i ditambah 2j. Ini bisa penulisan vektor seperti ini. Kalau 3 dimensi 3 digit berarti IJK itu sebagai vektor satuannya ya, IJK. Jadi vektor posisinya menjadi min 4i ditambah 2j seperti itu. Kemudian apa ada cara yang lain Bu selain menggunakan ini? Bisa pakai matriks ya. Kalau pakai matriks dia seperti ini, rumus AB-nya menjadi ini vektor AB sama dengan ini X2 dikurang X1, ini Y2 dikurang Y1. Cuma masalah penulisannya saja ya. Kalau tadi kan pakai koma, kemudian nulisnya itu ke samping gitu ya. Nah, sedangkan ini penulisannya ke bawah seperti penulisan matriks yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, X2-nya adalah berapa? X2-nya min 1 dikurang X1-nya 3, kemudian Y2-nya adalah 4 dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah ini min 4, yang ini ketemunya 2 ya, sama min 4,2. Artinya juga sama, yaitu min 4i posisinya ditambah dengan 2j. Ini adalah vektor posisi. Seperti itu ya. Kemudian untuk mencari ini pertanyaan yang A ya, yaitu vektor AB. Sekarang pertanyaan yang kedua yaitu panjang vektor AB. Nah, untuk mencari panjang vektor, diingat rumus dari rumus dari panjang vektor di mana ini? Ingat, rumus panjang vektor A itu sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X
X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kalau dimensi 2. Kalau dimensi 3 berarti ditambahkan Z gitu ya. Atau pakai variabel yang lain juga bisa, pakai A1, A2 gitu bisa juga. Ini A3, ini kalau dimensi 3 seperti itu. A1, A2, A3 itu adalah titik-titik atau posisi vektornya. Ya, kalau ini vektor, kalau ini titik. Nah, kita harus bisa membedakan kalau titik itu penulisannya huruf kapital, ini berarti titik. Terus B itu juga titik, huruf kapital. Kemudian kalau vektor itu penulisannya adalah huruf kecil. Kalau satu hurufnya kecil seperti ini. Ini vektor A namanya. Atau huruf kapital, kalau huruf kapital berarti terdiri dari dua huruf yang berarti itu dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi vektor itu penulisannya ada dua, yaitu satu huruf kecil atau dua huruf besar. Kalau satu huruf kecil berarti itu nama vektornya, vektor itu tidak diketahui titiknya atau tidak berdasarkan titik. Sedangkan kalau huruf kapital, dua huruf kapital atau dua huruf besar itu berangkat dari titik ya. Jadi kalau vektor AB berarti ini kita bisa lihat titiknya adalah titik AB ya, dari A ke B. Ini dilihat di sini ada tanda panah atau topi, itu menunjukkan arah dari vektor. Vektor AB berarti dari A ke B. Kalau BA nanti juga menunjukkan arahnya berlawanan dengan AB ya, karena vektor itu memiliki arah, jadi harus diperhatikan arahnya. Nah, untuk yang pertanyaan B itu adalah panjang vektor AB. Nah, panjang vektor AB seperti ini. Berangkat dari vektor AB sendiri, vektor AB kita dapat tadi adalah min 4 dan 2. Atau seperti ini, min 4I tambah 2J. I sama J ini merupakan satuannya, nggak usah bingung. Angkanya saja yang kita perhatikan, yaitu min 4 dan 2. Nah, tinggal masukkan di sini. Akar dari, ini A1 kuadrat, A1 itu adalah koefisien dari variabel-variabel yang ada di ini, vektornya ya. Di satuan vektor itu tadi A1, A2, kita masukkan ini min 4 dengan 2. Jadi ini min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari min 4 kuadrat. Kalau min dikuadratkan tetap plus ya hasilnya, karena min 4 kuadrat itu kan min 4 kali min 4, hasilnya positif 16 ditambah 2 kuadrat itu adalah 4, sehingga hasilnya adalah akar 20. Akar 20 senilai dengan berapa? Kita sederhanakan jadi akar 20 itu akar 4 dikali akar 5 ya. Akar 4 hasilnya jadi 2, akar 5 tetap akar 5. Jadi 2 akar 5. Seperti itu. Oke, untuk contoh kedua, di sini diketahui vektor A, di sini ada kelihatan ya, A, kemudian ada panahnya di atas, A-nya huruf kecil, berarti ini adalah vektor, menunjukkan vektor. Vektor A adalah 2I tambah 5J dikurang 4K, dan vektor B adalah min I tambah 3J dikurang 2K. Tentukan ini ada vektor A, kemudian ada garis pagar di samping kiri dan kanan. Ini menunjukkan yang ditanyakan di sini adalah panjang vektor A ya. Kalau ada tanda seperti nilai mutlak gitu ya, tanda nilai mutlak itu menunjukkan adalah yang dimaksud di sini adalah panjang vektornya. Nah, kita jawab seperti tadi, seperti contoh nomor 1 tadi, panjang vektor adalah akar dari koefisien atau konstanta-konstanta yang ada di sini ya, 2, 5 sama min 4. Jadi 2 kuadrat tinggal dimasukkan aja angkanya. 5 kuadrat tambah min 4 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 25 ini tambah 16 ya, sehingga hasilnya adalah ini 45 ya, akar dari 45. Nih yang pertama. Kemudian yang kedua ditanya adalah A ditambah B, berarti ini sudah masuk operasi matriks, yaitu operasi vektor, yaitu tentang penjumlahan. Nah, cara menjumlahkan, ingat sifat kemarin, A tambah B itu berarti
angka-angka yang di A dengan angka-angka di B itu ditambahkan sesuai dengan posisinya ya. Nah, misalkan ini saya taruh di sini. Bisa pakai matriks juga, jadi ada kaitannya dengan matriks. A itu 2, 5, min 4. Kita bisa tambahkan di sini 2, 5. Ini untuk vektor A ya, 2, 5 sama min 4. Bisa ditulis seperti matriks begini. Kemudian ditambah dengan vektor B. B-nya adalah itu min I ya. Min I itu berarti min 1I. I itu adalah satuannya, berarti koefisiennya adalah min 1 ya. Ini min 1I. Misalkan I-nya nggak ada, berarti koefisiennya adalah 0 ya. Kita tuliskan saja 0 karena dia harus ada angkanya, walaupun tidak ada angka di situ, berarti sesuai dengan satuannya yaitu IJK ya, berarti 3 dimensi, maka juga harus 3 digit juga yang ditulis, walaupun nanti ada yang 2 digit tok. Di sini 3 digit, di situ 2 digit misalkan, berarti yang 2 digit itu harus kita ubah menjadi 3 digit dengan menambahkan angka 0 gitu. Jadi ini angka-angkanya adalah min 1, 3 dan min 2 seperti ini, sehingga hasilnya menjadi ini 2 ditambah min 1 gitu ya, tinggal nambahkan seperti penjumlahan matrik gitu, 2 tambah min 1, 1, 5 tambah 5, 8, min 4 tambah min 2, min 6. Nah, ini adalah koefisien atau angka-angkanya. Nah, kalau dia merupakan vektor berarti ditambahkan satuannya saja. Jadi hasilnya adalah 1i itu, atau i saja. Kalau 1i bisa ditulis i saja. Kemudian ditambah 8j itu. Kemudian min 6k. Oke, jadi ini adalah hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian yang ketiga, yang C, yang ditanyakan adalah 2A min B ya. Nah, seperti tadi matriks juga, kayak pengurangan matriks juga. Jadi 2A, A-nya adalah tadi 2, 5, min 4. 2A artinya adalah 2 kali vektor A gitu ya. Kemudian dikurangi dengan vektor B-nya adalah min 1, 3, min 2. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini dikalikan 2 kalikan dengan vektor dari A tadi, kalikan ke dalam semua. Jadi semua dikalikan 2 ya, yang A. Ketemunya adalah 4, 10, min 8 dikurangi dengan min 1, 3, min 2. Nah, dikurangkan kayak pengurangan matriks ya, 4 dikurang min 1 jadinya plus ya, 4 dikurang min 1 jadi hasilnya plus 5, 10 dikurang 3 itu 7, min 8 dikurang min 2, dikurang min berarti ditambah, min 8 ditambah 2 jadi min 6, sehingga hasilnya adalah 5i ditambah 7j dikurang 6k. Nah, ini adalah hasil dari 2A dikurang B. Yang D adalah panjang matriks A dikurang 3B. Ini ada tanda pagernya ya, berarti menunjukkan panjang dari matriks yang ada di antara garis pagar itu tadi ya. Jadi kita mau cari panjang dari vektor A dikurang 3B. Maka kita bisa cari dulu A dikurang 3B berapa, baru kita cari panjangnya. A dikurang 3B sama dengan A-nya adalah 2, 5, min 4. Kemudian dikurang dengan 3, B-nya adalah min 1, 3, min 2. Jadi ini 2, 5, min 4. Yang ini menjadi 3-nya saya masukkan ya, kalikan ke dalam. Jadi hasilnya adalah 3-nya saja yang saya kalikan. Berarti 3 kali min 1, min 3. 3 kali 3, 9. 3 kali min 2, min 6. Ya, sehingga hasilnya menjadi 2 dikurang min berarti jadi ditambah ya. 2 ditambah 3 ketemu 5. 5 dikurang 9 ketemu min 4, min 4 dikurang min ini jadi ditambah ya, min 4 ditambah 6 ketemunya 2. Nah, sehingga
kita bisa cari panjangnya. Ini tidak perlu dikasih satuan dulu, jadi bisa langsung kita cari panjang vektor A dikurang 3B itu sama dengan akar dari, karena dia 3 digit ya, tinggal masukkan aja 3 dimensi ya, 5 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 16 ditambah 4 ya, sehingga hasilnya adalah akar 45. Akar 45 bisa kita sederhanakan ya. Akar 45 itu bisa menjadi akar 9 dikali akar 5, jadi ketemu 3 akar 5. 3 akar 5. Oke, seperti itu ya cara mencari atau cara mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dari sebuah vektor.